dua gerbong kereta api Purwojaya yang anjlok di Bekasi, Jawa Barat telah berhasil dievakuasi. Ratusan penumpang selamat. Perjalanan kereta api sudah kembali normal. Dua gerbong di bagian belakang rangkaian kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap, yakni gerbong pembangkit dan gerbong penumpang, anjlok hingga keluar dari rel di perlintasan stasiun Gedung Endah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Posisi gerbong berada persis di tepi sungai dengan kondisi miring ke sebelah kanan. Sejumlah penumpang di dalam kereta api panik saat kereta anjlok. Seluruh penumpang selamat, langsung dievakuasi dan disiapkan kereta tambahan dan bus tujuan Cilacap untuk para penumpang yang melanjutkan perjalanan. Goyang sedikit dan langsung agak ada rem mendadak. Jadi spontanitas kita juga kaget antara ini nabrak mobil atau apa, ternyata anjlok dua gerbong. Kita suruh menunggu kereta selanjutnya. Petugas KAI melakukan proses evakuasi dua gerbang yang anjlok menggunakan alat berat. Setelah 12 jam proses perbaikan dan evakuasi, kedua gerbong dibawa ke Manggarai. Sementara perlintasan kereta api dari kedua arah dari Jakarta menuju Jawa dan sebaliknya sudah kembali normal, namun harus dengan kecepatan rendah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, LRT Jabodebek yang kemarin sempat mogok saat menuju stasiun Cawang, Jakarta Timur akhirnya telah kembali beroperasi. Saat kejadian, sejumlah penumpang LRT harus dievakuasi berjalan kaki di sepanjang rel LRT di ketinggian 12 meter dari permukaan tanah. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relation Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak perhelatan olahraga lari Jakarta Running Festival berlangsung hari ini. Menghadirkan berbagai kategori lomba, Jakarta Running Festival juga telah diakui secara internasional. Langsung saja kita simak keseruannya bersama jurnalis iNews Wenda Nura berikut ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah euforia Jakarta Running Festival 2025. Dan pemirsa, untuk event ini merupakan event tahunan yang tidak hanya sekedar lomba lari saja, tapi juga ini untuk mengenalkan gaya hidup sehat di tengah-tengah kota Jakarta. Karena untuk trek larinya pun ini melintasi beberapa jalur ikonik di Jakarta, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, Monumen Nasional, hingga finishnya di Istora Senayan, Jakarta. Dan kita akan coba melihat langsung bagaimana antusias para pelari yang mengikuti event ini. Bisa dilihat ini para pelari, ini ribuan pelari ikut dalam event Jakarta Running Festival ini. Kita coba akan berinteraksi langsung dengan salah satu warga yang mengikuti event ini. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas, maaf, dengan Mas siapa dan dari mana? Saya Rian dari Jakarta. Mas ikut event ini sama siapa? Ada teman saya sih, berdua. Mas, apa sih motivasi Mas untuk ikut di event Jakarta Running Festival ini? Sebetulnya ini belum pernah full maraton di Jakarta. Jadi merasa tertantang juga karena ini kan cut off time-nya paling cepat ya 5 jam dibandingkan yang lain sekitar 7 sampai 6 jam, ini 5 jam. Jadi pengen ngetes aja, pengen bisa nggak ya gitu tembus dari COT ya. Sebenarnya tadinya ngejar personal best tapi nggak dapat juga. Ini kan ada beberapa kategori juga ya Mas. Tadi Mas ikut kategori yang mana dan gimana tadi selama maratonnya nih, ada kendala apa?
Tadi ngambil full maraton 42 kilo. Kendalanya sebenarnya bisa dibilang nggak ada. Cuman ini sih ngeremehin lah. Kita kirain di kota tuh tanjakannya landai. Ternyata naik flyover tuh berasa juga gitu loh. Jadinya capek juga gitu. Terus kemarin kurang tidur juga jadi ya udah. Keren banget, berarti Masnya ini ikut yang full ya Mas ya. Oke, kalau gitu makasih atas waktunya Mas. Salam sehat, sukses selalu. Iya, itu dia pemirsa. Jadi di sini itu di Jakarta Running Festival ada beberapa kategori mulai dari 5 km, 10 km dan yang full 42 km. Dan tadi kayak Masnya ini memang antusias banget karena ternyata lari di tengah-tengah kota juga tidak semudah yang dibayangkan katanya. Dan tentunya selain Mas yang tadi ini tentu warga juga masih antusias menyambut event-event lari lainnya yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Ratusan warga didominasi emak-emak ini rela antri berjam-jam dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Setiap warga mendapatkan bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk hingga garam. Untuk menghindari kericuan, panitia menerapkan sistem berkelompok dalam proses pembagian pangan gratis. Bantuan ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan oleh Badan Ketahanan Pangan. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapatkan bahan pangan gratis karena membantu meringankan beban ekonomi mereka. Apa aja dapatnya Bu? Telur, mie, susu, sama minyak, sama kacang hijau. Alhamdulillah bisa membantu. Seperti makanan terus juga makanan pokok punya anak kecil. Di Desa Karanggintung ada 447 warga terdata sebagai keluarga rawan pangan yang menerima bantuan pangan gratis ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, banjir masih menggenangi jalur Pantura Demak Semarang. Kendaraan sempat terjebak macet. Banjir setinggi hingga 40 cm masih terjadi di jalur Pantura Demak Semarang. Petugas Satlantas Polres Demak bersiaga untuk mengatur dan mengalihkan arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan pribadi tampak melintas, namun beberapa kendaraan roda 4 memilih memutar balik untuk menghindari banjir. Sebelumnya sempat terjadi kemacetan akibat banjir ini. Polisi menerapkan rekayasa arus lalu lintas dengan membuka sejumlah jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan jurnalis iNews Andre Saputra di Jalan Kaligawe, Gayam Sari, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Andre, apakah banjir di sana sudah mulai surut? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang di hari kelima ini situasi di jalur Pantura, tepatnya di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di Jalan Kaligawe Raya. Ketinggian air memang menunjukkan tanda-tanda berkurang ataupun surut, namun situasi terkini dapat kami gambarkan Syafa dan juga pemirsa bahwa satu jalur masih ditutup untuk menghindari kemacetan ataupun kesemrawutan yang ada di jalur Pantura Semarang Demak ini. Satu jalur lainnya dibuka menjadi 2 jalur untuk kendaraan yang berani melintas. Namun hingga pagi hari ini hanya kendaraan-kendaraan besar saja, termasuk kendaraan pribadi berukuran besar yang berani melintas di jalur Pantura Semarang Demak ini. Dapat kami gambarkan, Syafa dan juga pemirsa, situasi terkini di siang hari ini, kondisi jalur Pantura saat ini masih tergenang air dengan ketinggian
30 hingga 40 cm, namun ketinggian itu juga cukup bervariasi. Ada titik-titik terparah seperti di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ketinggian air mencapai 50 cm dan belum berkurang dari kemarin. Di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sendiri, sejumlah petugas dari Koramil, Gayam Sari dan Gunung Sari masih berjibaku untuk membantu warga untuk mengakses rumah sakit yang memang aksesnya tergenang oleh banjir yang masih cukup tinggi. Selain itu, dapat kami informasikan pula, Syafa dan pemirsa, jalur Pantura Semarang Demak ini merupakan urat nadi transportasi penghubung antar provinsi, transportasi penyaluran logistik menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Syafa dan juga pemirsa, kita coba untuk beralih ke sisi sebelah kanan. Ini adalah jalur di mana jalur yang dibuka menjadi dua arah. Situasinya masih cukup lengang dan sepi. Hanya beberapa warga sekitar yang masih beraktivitas di hari Minggu. Memang di tengah badan jalan ini ada separator untuk membatasi dua jalur ini. Namun di beberapa sisi memang ketinggian air masih di antara betis hingga lutut orang dewasa atau 40 cm. Dapat kami gambarkan pula, di Minggu pagi ini masih terlihat deretan toko yang belum berani membuka gerainya karena memang ketinggian air masih cukup signifikan. Ini adalah lalu lintas yang terjadi kondisi terkini di jalur Pantura. Hanya kendaraan-kendaraan besar seperti truk pengangkut BBM dan juga logistik yang berani melintas. Kondisinya masih cukup tinggi, semakin ke arah kanan memang semakin cukup tinggi kondisinya. Ya, Andre. Ya, kan, Andre. Baik. Andre, apa upaya yang dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengurangi debit air? Apakah pompa penyedot air ini sudah dikerahkan di sana, dan kemudian mengenai jalur alternatif, apakah memang bisa dilintasi oleh kendaraan besar pengangkut logistik ini, Andre? Baik, Safa dan juga pemirsa, sejauh ini ada beberapa pompa air, baik portable ataupun rumah pompa yang difungsikan, namun ada dugaan kuat bahwa ada beberapa rumah pompa ataupun unit pompa yang masih rusak, yaitu milik BPWS di beberapa rumah pompa, seperti di rumah pompa Pasar Waru. Ada beberapa unit pompa penyedot air yang masih belum berfungsi. Itu juga menjadi salah satu penyebab mengapa banjir di Pantura hingga berhari-hari dan belum surut hingga Minggu pagi hari ini di hari kelima. Sementara itu untuk pemerintah Kota Semarang sendiri juga kerap melakukan pantauan dan tinjauan ke beberapa titik, terutama di pemukiman padat penduduk. Karena memang untuk jalur Pantura sendiri ini menjadi ranah pusat ataupun merupakan jalan nasional. Baik. Demikian, Syaf. Baik, terima kasih Andre Saputra melaporkan langsung dari jalur Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai menyelamatkan 2 kapal yang kandas, sebuah kapal takbot tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Evakuasi korban di tengah cuaca buruk, seorang ABK tewas. Kapal takbot Kawan Kita 11 yang membawa 8 anak buah kapal tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. 7 ABK berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 1 lainnya bernama Slamet Riyadi meninggal dunia. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Peristiwa ini terjadi saat takbot Kawan Kita hendak mengevakuasi kapal TB Tolandak dan kapal BG Mitra Makmur 7 yang kandas di perairan Seliu.
Proses evakuasi berjalan lancar hingga kedua kapal yang kandas berlabuh ke tempat aman. Namun karena cuaca ekstrim, tiba-tiba datang ombak besar menghanyutkan kedua kapal ke karang dan batu. Sementara kapal kawan kita bocor di bagian mesin hingga akhirnya tenggelam. Melakukan evakuasi terhadap kapal TB kawan kita 10 yang mengalami kebocoran lalu tenggelam di perairan Seliu, Belitung. Salah satu ABK korban, salah satu ABK kapal TB kawan kita meninggal dunia dan jasad kami bawa ke RSUD Tanjung Pandan. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tanjung Pandan, sementara 7 kru lainnya menjalani pemeriksaan medis dan trauma healing pasca kejadian. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga gagalkan aksi pencurian sepeda motor di Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri jadi sasaran amuk warga. Kepergok saat beraksi, pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran amuk warga Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat. Awalnya, gerak-gerik pelaku saat beraksi mencuri sepeda motor di parkiran Rusunawa, Tambora terekam CCTV. Pencurian motor ini berhasil digagalkan pemilik kendaraan yang memergoki pelaku saat hendak mau kabur sepeda motor miliknya. Pelaku sempat diamankan di pos keamanan setempat. Punya ini mau berangkat aktivitas kerja, jadi kepantau sama dia, kelihatan bahwasanya tuh motor dia lagi dicongkel-congkel sama di sambung kabel gitu. Nah, kepergok sama yang pemilik motor saat apa tuh? Saat dia pas jalan mau keluar dia lewat motor ke kanan, keluar ke sini, jadi yang punya motor lewatnya lewat sini lebih cepat, jadi amprokan dia. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku pencurian sepeda motor diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nyaris bersenggolan dua pengendara motor anggota TNI Angkatan Laut dengan ojek online terlibat cekcok di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Sempat terjadi pemukulan hingga dilerai warga. Mepet-mepet mau nabrak, saya pegang gini, dia malah marah-marah. Dalam video amatir, perseteruan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Ribut mulut antara keduanya viral di media sosial. Dua pengendara sepeda motor, anggota TNI Angkatan Laut, dan ojek online. Diduga, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI Angkatan Laut nyaris bersenggolan dengan pengemudi ojek online. Tak hanya ribut mulut, namun insiden ini menimbulkan aksi pemukulan hingga warga dan satpam melerai. Ya kenapa sini aja? Keributan berakhir damai. Kedua belah pihak dipertemukan di kantor lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut, Jakarta. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang wanita terjatuh dari motornya setelah menjadi korban penjamretan handphone di Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku diamuk warga hingga babak belur. Selamat pagi, izin melaporkan ini ada warga dari lingkungan. Wanita berusia 20 tahun ini tak berhenti menangis setelah terjatuh dari motornya akibat dijamret di Jalan Kapten Rahmat Budin, Payapasir, Marelan, Kota Medan. Kedua pelaku berboncengan motor melihat korban meletakkan handphonenya di dashboard. Pelaku menjamret hingga korban terjatuh. Kedua pelaku kabur dikejar warga hingga ditemukan bersembunyi di salah satu laundry. Kedua pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Ternyata anak masih di bawah umur.
Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan penjamretan. Sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian dia ngajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Tak mau bayar, pengemudi mobil kabur usai isi bensin di SPBU di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang terekam CCTV kini dikejar polisi. Viral di media sosial, sebuah minibus mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun usai tangkinya terisi BBM, pengemudi bus langsung tancap gas. Operator SPBU sempat berusaha mengejar namun tak berhasil. Setelah kejadian ini, pihak SPBU telah melapor ke polisi. Identitas pelaku pun telah dikantongi petugas dan kini dalam pengejaran. Muda-mudi ya, sepasang cewek cowok. Setelah ditunjukkan nomor rekeningnya, dia menunjukkan bukti transfer. Ternyata sampai saat ini pun bukti transfer belum masuk. Ya, terus sampai akhirnya kabur dan viral di media sosial. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, pihak SPBU berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Pemirsa, viral aksi warga melempari kendaraan taktis saat Brimopolda Sulawesi Tengah dengan batu saat penggerebekan bandar narkoba. Dalam operasi ini, polisi menangkap seorang wanita diduga bandar narkoba. Ya Allah, 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 Mama, ya Allah, Mama, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aksi warga Kota Palu, Sulawesi Tengah melempari mobil rantis saat Brimopolda Sulawesi Tengah dengan batu viral. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba di kawasan permukiman. Proses penangkapan bandar narkoba ini dapat perlawanan dari beberapa warga yang tidak terima. Dalam operasi ini polisi tangkap 1 orang perempuan yang diduga sebagai bandar narkoba. Selain itu, polisi sita sejumlah barang bukti berupa sabu dan uang tunai. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus narkoba terhadap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi residivis pelaku pencuri kelapa sawit di Bengkulu berakhir setelah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah pelaku akhirnya membakar mobil pick-up milik pelaku. Dibakar. PDMK. Aduh guys, rugi guys. Api berkobar dari mobil pick-up yang masih syarat dengan muatan sawit di Desa Tunggang, Pondok Suguh, Muko-Muko, Bengkulu. Warga geram lantaran aksi pencurian sawit di desa mereka sudah sering terjadi. Menurut warga, pelaku biasanya memanfaatkan kondisi kebun yang sepi saat pemilik pulang. Beruntung, warga hanya melampiaskan kemarahan mereka ke mobil yang digunakan pelaku dan menyerahkan pelaku ke polisi. Y ini melakukan aksinya seorang diri, ya. Seorang diri, pelaku juga menggunakan mobil yang diduga mobil milik Ujang, warga desa Bunga Tanjung. Kemudian masyarakat mengetahuinya dan mengamankan, kemudian membakar mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama, yang baru saja bebas. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Polsek Pondok Suguh akan melakukan patroli secara rutin ke titik rawan kejahatan pencurian. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Driwirawan, iNews melaporkan. Gara-gara salah paham, sejumlah remaja terlibat pengeroyokan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga viral di media sosial. Polisi langsung mengamankan 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Sejumlah pelajar berseragam pramuka mengeroyok siswa lain di kawasan Simpang Ladang, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Mereka memukul, menendang siswa lain hingga terjatuh ke dalam parit. Bahkan setelah keluar dari parit, siswa itu dihajar lagi hingga tersungkur di jalan. Pasca viral, polisi langsung mengamankan 2 terduga pelaku dan 2 korban
yang juga masih di bawah umur. Hasil pemeriksaan, aksi pengeroyokan diduga dipicu perselisihan pribadi antara para remaja tersebut. Perselisihan terjadi antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban dikarenakan adanya cekcok atau selisih paham. Juga sudah memanggil kedua orang tua, baik dari pihak pelaku, pihak korban maupun saksi. Kasus ini kini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Langkat untuk pendalaman dan proses hukum sesuai ketentuan perlindungan anak. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, pasca temuan adanya paparan radioaktif di Kabupaten Serang, Banten. Kini sejumlah ternak warga masih dalam penelitian. Pihak desa juga menyampaikan aspirasi warga terkait adanya ganti rugi untuk hewan ternak yang terpaksa dimusnahkan. Situasi di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang masih dalam pengawasan ketat pasca temuan paparan radioaktif di lingkungan warga. Sejumlah ternak warga yang berada di zona merah sudah diperiksa. Sebagian lagi dibawa ke laboratorium untuk uji sampel. Hingga kini belum ada keputusan untuk pemusnahan ternak. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim teknis BRIN dan Bapeten serta arahan dari pemerintah Kabupaten Serang. Ternak liar seperti kucing, anjing itu tidak masalah. Kalau ternak yang diternak untuk menghasilkan uang bagi warga itu mungkin mereka akan meminta ganti rugi, Pak. Tapi yang Bapak tahu selama ini di lapangan seperti apa, Pak? Sementara ini ya aman-aman aja. Ternak ya masih diberi pakan sama yang punyanya gitu ya. Ada sebagian yang dibawa gitu ternak. Terkait ternak produktif milik warga, pihak desa sudah menyampaikan aspirasi adanya ganti rugi jika terbukti terkontaminasi dan tidak lagi bisa dimanfaatkan. Warga juga diimbau untuk tidak mengkonsumsi atau menjual hasil ternak sebelum ada hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami yang menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi P3K Satpol PP menjadi perbincangan warga. Istri ASN tersebut mendapat banyak bantuan dari selebgram untuk memulai usaha. Kisah pilu ibu dua anak di Aceh Singkil bernama Melda Safitri yang mengaku diceraikan suaminya usai dilantik menjadi Satpol PP P3K menyita perhatian publik, termasuk selebgram asal Aceh, Sela Saukia. Ya, ini untuk buka usaha. Melda mendapat bantuan modal usaha dari selebgram tersebut untuk memulai usaha dan hidup baru. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menepis isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya memecat suami Melda Safitri. Pihaknya mendukung pasangan suami istri tersebut untuk bisa rujuk kembali. Belum lagi dipecat. Belum. Apapun belum. Sekarang kita ada sekarang penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya, dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga bagi bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai-berai. Sebelumnya, video seorang perempuan yang menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depannya pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Suparman Mute, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sejumlah kendaraan terperosok di sekitar Jalan Inspeksi Kaliduri, Penjaringan, Jakarta Utara. Kecelakaan imbas jalan yang memiliki struktur berbeda ketinggian. Jalan inspeksi menuju Baywalk Pluit ini tidak diselesaikan pengerjaannya mengakibatkan beda tinggi jalan dan rawan kecelakaan.
Para pengendara yang melintas jalan ini harus ekstra hati-hati karena bisa terjatuh atau terperosok. Ribet juga, ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah, belum lagi di sono banjir. Ya begitulah. Gimana sebagai pengendara sepeda motor nih Bang? Bahaya atau gimana? Lebih baik diperbaiki sih Bang. Sama yang di sono sekalian kalau mau diperbaiki. Kenapa banjir tuh, banget. Banjir ya? Iya. Bikin apa lagi kalau motor kayak gini kan? Bannya kagak seimbang. Gubernur Jakarta pun merespon video yang sudah ramai dipertanyakan warganet, kemanakah pemerintah provinsi dalam penanganan jalan beda sebelah ini. Pembangunan yang dimulai tahun 2016 tinggi sebelah dan tidak terselesaikan, memang ada persoalan di lapangan. Dan saya mendengar bahwa itu adalah dananya dana CSR, jadi bukan oleh APBD DKI Jakarta. Tapi saya akan lihat cek ke lapangan, karena hari Senin saya akan ke tempat itu sekaligus ke Sumber Waras. Kalau teman-teman di Balai Kota, wartawannya mudah-mudahan bisa ikut untuk melihat itu. Pembangunan jalan ini dilakukan di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Masyarakat berharap adanya solusi efektif pembangunan jalan kembali dilanjutkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, kecelakaan yang satu ini korbannya merupakan seekor sapi. Sapi seberat 7 kuintal ini terperosok ke dalam septic tank di Jombang, Jawa Timur. Proses evakuasi sapi berlangsung dramatis lantaran bobot sapi yang terlalu berat. Dibantu warga, petugas damkar berjibaku mengevakuasi sapi betina yang terperosok ke septic tank di Desa Watugaluh, Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa memasukkan air ke septic tank agar sapi berbobot 7 kuintal bisa naik ke permukaan. Sebelumnya, si pemilik hendak membawa sapi ke depan rumah untuk mencari rumput. Namun, sapi memberontak hingga terperosok ke dalam septic tank. Saya mau kasih keluar untuk cari makan rumput di depan situ, lalu dia keluar di sini. Langsung jadi saya tarik talinya ini, langsung dia mundur ke belakang, nggak tahunya masuk ke perosok dalam septic tank. Setelah 1,5 jam, sapi senilai belasan juta rupiah ini berhasil dievakuasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Hadiri KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar kehormatan dan diaspora Indonesia setibanya di Malaysia. Kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia di kawasan, serta meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Tentara Udara di Raja Malaysia di Selangor, Malaysia, Sabtu malam. Prabowo langsung disambut Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin, dan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia. Prabowo mengikuti proses penyambutan dari jajar kehormatan, kemudian bertolak ke hotel tempat menginap di Kuala Lumpur. Setibanya di hotel, para diaspora Indonesia telah menunggu dengan antusias. Mereka lantas menyambut dan menyalami Prabowo. Mereka mengaku senang bisa bertemu Presiden Republik Indonesia di tanah rantau. Sangat fans berat dengan Pak Prabowo ya di Malaysia. Nah jadi saya berteriak, Pak ini saya dokter Feni yang dari Halmahera Utara ingin menjumpai Bapak di sini. Seperti itu. Oh iya, bagus kata beliau. Tetap lanjutkan profesi dan cita-citamu. Di mata saya Pak Prabowo adalah pejuang untuk bisa memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia agar Indonesia bebas dari korupsi. Prabowo akan menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center pada 26 hingga 28 Oktober 2025. Selain itu, turut diselenggarakan pula
KTT ke-28 ASEAN Plus 3 dengan tambahan negara Cina, Jepang, dan Republik Korea. Tidak hanya itu, KTT peringatan ASEAN Selandia Baru juga turut digelar. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, serta memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khozini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 Ditjen Pondok Pesantren. Memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya di skor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sejak dibuka 15 Oktober 2025, layanan pengaduan lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Sementara itu terkait petugas pajak yang ingatkan tunggakan jam 5 pagi, Purbaya ancam akan memberi sanksi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Hingga 20 Oktober pukul 8 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah terverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lain masih dalam proses verifikasi. Purbaya juga menjelaskan sejumlah laporan terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum bea cukai yang disebut sering berada di kafe saat jam kerja. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru. Ada aduan yang tidak benar, itu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Selain itu, lewat lapor Pak Purbaya, ada pelapor yang mengadu terkait pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Tiga Raksa Kabupaten Tangerang yang menagih pajak ke wajib pajak pada waktu tak lazim. Terkait hal itu, Purbaya minta pegawai tersebut tidak hanya diberi pembinaan, tetapi juga dikenai efek jera. Tindakan yang dilakukan adalah akan bersifatnya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patuh terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudisadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Polda Metro Jaya. Mereka juga mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya.
Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, Sekjen Partai Golkar Sarmuji memastikan tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Golkar. Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan pembuat meme Bahlil. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut dan coba nanti akan kami panggil mereka, apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban, semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya. Bahlil yang mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil ini pun memerintahkan kader Partai Golkar mencabut laporan polisi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pihak-pihak yang menghina dirinya dengan membuat meme atau video yang kini beredar luas di media sosial. Bahlil menegaskan terbuka terhadap kritik terkait kebijakan pemerintah, asalkan tidak dihubungkan dengan serangan pribadi dan isu rasial. Bahlil juga menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan meminta kader Partai Golkar segera mencabut laporan polisi. Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Sebelumnya, sejumlah kader muda Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan 30 akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang Bahlil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan. Nama pertama yang tengah jadi sorotan adalah viralnya seorang mahasiswa diduga akhiri hidup akibat bullying. Banyak netizen yang mengecam para pelaku perundungan. Di antaranya dari pemirsa @winka_Jerman. Saya selaku HRD dari salah satu perusahaan besar swasta di Jakarta sudah saya noted blacklist untuk orang-orang yang ngebully. Terima kasih, rest in peace Timothy. Kemudian dari Feni_Umu. Kalian punya masalah apa sih zaman gini masih suka ngebully rekan kalian sendiri? Biar dikata hebat,
populer, keren di mata rekan-rekan kalian? Selanjutnya pemirsa, ada juga komentar netizen ini yang menyoroti peran dosen dalam membantu perkuliahan mahasiswanya. Dari @virus Murwanto, dosen juga ada masalah apa sih? Kadang suka susah bantu mahasiswanya dalam pengajuan skripsi. Ditemuinya untuk bimbingan juga susah, disamperin ke rumahnya juga susah. Udah banyak kejadian seperti ini di seluruh PT. Kemudian dari Ayu Night, dosen mempersulit mahasiswanya ini juga harus jadi perhatian perguruan tinggi seluruh Indonesia. Mahasiswa juga sudah effort tinggi untuk menyelesaikan skripsi. Kemudian pemirsa, topik selanjutnya yang kedua datang dari Yoke, seorang mahasiswi yang dengan tegas menyatakan dirinya tidak bangga adanya proyek kereta cepat dengan hasil ngutang. Yang pertama pemirsa dari @TKK Logistik and Tracking, setuju dek kasih pencerahan orang-orang pada nggak nalar itu. Kemudian dari Arya Dian, Yoke terima kasih sudah mewakili suara rakyat Indonesia. Kemudian pemirsa, sepakat dengan pendapat Yoke, banyak juga netizen yang tidak setuju dengan utang yang ujungnya membebani rakyat. Itu mendoktrin anak muda untuk seperti dari @pixemi224, bangga dengan sesuatu yang tidak dimiliki negara lain, mau gengsi-gengsian, utamakan manfaat daripada gengsi, bahkan itu adalah prinsip dasar hidup. Kemudian dari @dai1230, kebanggaan itu tidak cara berhutang dan membebani rakyat. Nah pemirsa, topik terakhir pemirsa yang tidak kalah jadi sorotan adalah dari Lisa Mariana yang tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Banyak netizen menyoroti tidak adanya penahanan meski jadi tersangka. Seperti dari @WHYDIG, hukum wajib ditegakkan. Kemudian dari Ide Hasibuan, kalau hukum ditegakkan ya sebenarnya ya masuk bui deh. Kemudian pemirsa, ini dari @Sate Marangi, ini bukti harus direformasi. Yang bersalah bebas, buat yang tak berduit, walau nggak salah tetap dibui. Tapi ada juga komentar netizen yang turut menjelaskan terkait penahanannya, seperti dari @cawe-cawe yang memang tak ditahan karena pasal ancamannya di bawah 5 tahun. Dan pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat dari masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi A-News terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Duka menyelimuti keluarga saat penyerahan jenazah korban kecelakaan bus wisata di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 4 penumpang tewas, puluhan lainnya luka-luka. Keempat jenazah korban kecelakaan bus di Jalan Tol Pemalang Brebes dilakukan upacara penyerahan jenazah serta doa bersama di Semarang, Jawa Tengah. Keempatnya akan dimakamkan di TPU pada siang ini. Sementara puluhan penumpang yang selamat yang alami luka serius masih dalam perawatan. Keempat jenazah yang tergabung dalam rombongan wisata dari Forum Kesehatan Kelurahan tersebut rencananya hendak berwisata ke Guci, Tegal. Namun naas, bus ditumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Yang perlu kami sampaikan bahwa acara ini pagi tadi adalah FKK, Forum Komunikasi Kesehatan Kelurahan Bedan Ngisor. Rencana ke Guci, kemudian exit tol itu ada kendala atau terjadi musibah. Dan tadi sudah disebut ada 4 meninggal, ada yang Elizabeth dan ada yang sudah bisa diizinkan pulang seizin dokter. Ada bis nublek, mohon bantuan nih, aku nggak tega ya. Ya Allah, pas ngarep pulau pas ya. Sabtu siang, sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang terguling saat akan keluar di exit Tol Pemalang kilometer 313 jalur B. Kecelakaan terjadi diduga saat bus kehilangan kendali hingga terbalik dan keluar lajur tol. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang meninggal dunia, sementara 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kondisi pengemudi. Tim Liputan A-News melaporkan. Diduga tak kuat menanjak, truk yang ditumpangi 32 siswi SMP tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibatnya puluhan siswi terlempar dari truk.
Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbalik. Kejadian ini terekam kamera warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan terbalik. Puluhan siswi yang berada di atas truk terlempar keluar. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah siswi SMP tersebut. Jadi menurut informasi dan keterangan saksi di TKP, itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Ada korban akibatnya? Untuk korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara sopir truk bernama Awaludin telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa. Sedangkan truk yang mengalami kecelakaan diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Warga gagalkan pencurian sepeda motor di Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri jadi sasaran amukan warga. Kepergok saat beraksi, pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran amuk warga Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat. Awalnya, gerak-gerik pelaku saat beraksi mencuri sepeda motor di parkiran Rusunawa, Tambora terekam CCTV. Pencurian motor ini berhasil digagalkan pemilik kendaraan yang memergoki pelaku saat hendak mau kabur sepeda motor miliknya. Pelaku sempat diamankan di pos keamanan setempat. Punya ini mau berangkat aktivitas kerja, jadi kepantau sama dia, kelihatan bahwasanya tuh motor dia lagi dicongkel-congkel sama di sambung kabel gitu. Nah, kepergok sama yang pemilik motor saat apa tuh? Saat dia pas jalan mau keluar dia lewat muter ke kanan, keluar ke sini, jadi yang punya motor lewatnya lewat sini lebih cepat, jadi amprokan dia. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku pencurian sepeda motor diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tak terima ditegur merokok di kamar, seorang pria di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tega menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku ditangkap warga yang mendengar teriakan istri korban. Kondisi pria berusia 39 tahun tewas mengenaskan di tangan adik iparnya. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan terkait merokok dalam kamar. Teguran kakaknya membuat pelaku tersulut emosi dan kemudian mengambil benda keras, kemudian menganiaya kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Buka pintunya, buka. Nah, anak-anak sambil nendang pintu, kebuka. Nah, saya lihat, udah, ibu itu. Nah, anak-anak saya sudah tunggu. Pas saya lihat, ada korban di dalam tuh. Korban di dalam, anak-anak kan gak ada yang berani masuk tuh, karena pelaku masih ada. Jadi tolong tunggu di sini, saya panggil yang lain.
warga yang lain biar dikepung gitu ya, biar maksudnya nggak bisa kabur. Warga mengerahkan pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi masih menggali keterangan pelaku di kantor polisi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, Indonesia Comic and Anime Con yang digelar di GICC, Senen, Jakarta, pemirsa, menjadi perayaan budaya pop terbesar. Festival yang memadukan dunia komik, anime, film, game, dan musik dalam satu panggung ini menyedot ribuan pengunjung. Suka komik, anime, film, atau musik? Budaya pop terbesar di Indonesia hadir di JCC yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober hingga 26 Oktober 2025. Jadi budaya pop ini memadukan antara komik, musik, film, anime, dan juga game dalam satu panggung. Di sini suasananya sangat ramai sekali dan banyak sekali cosplayer yang mereka menirukan figur-figur action kesukaan mereka. Saya di sini sudah ada salah satu cosplayer, kita coba tanya-tanya ya. Halo kakak. Ya halo. Kakak, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Kyo. Kakak, what's your name? Yuyui. Yuyui, oke. Ini datang dari mana? Dari Jakarta, tapi 3 tahun lalu aku tinggal di Hong Kong. Oh gitu, oke, keren banget. Nah ini datang ke sini, ini kan cosplay karakter apa nih? Ini Loki, karakter Loki dari MCU. Ya. Kenapa milih karakter Loki untuk di cosplay pada acara ini? Aku lebih suka Loki. Ini yang baru cosplaynya. Aku mau pakai. Terima kasih ya Kak Kyo dan Kak Yuyu. Ya. Pemirsa, memang di sini seru sekali. Selain banyak cosplayer yang memang menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat Jakarta khususnya, ini juga ada banyak sekali merchandise yang bisa pemirsa lihat-lihat, dan mungkin pemirsa kalau tertarik boleh beli. Selain merchandise, di sini juga ada pameran buku komik. Jadi kalau misalnya pemirsa yang suka baca komik, di sini juga suka nonton film anime, bisa langsung datang ke budaya pop terbesar di Indonesia yang diselenggarakan JCC. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain dari JCC, pemirsa, bagi Anda yang masih bingung mengisi libur akhir pekan di Jakarta, kami punya rekomendasi tempat yang seru sekaligus menantang adrenalin. Wahana kereta hantu kini hadir di kawasan Blok M, dan berikut liputan rekan kami Nata Arman selengkapnya. Libur telah tiba. Nah pemirsa, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari rekomendasi ataupun referensi kemana Anda akan berlibur, terutama di kawasan Jakarta, saya punya rekomendasi lokasi, yakni ada di Pasaraya Blok M. Karena apa? Sekarang sedang berlangsung kereta hantu Blok M. Nah kira-kira seseram apa? Untuk itu saya Nata Arman dan juru kamera Tri Julianti akan mencari tahu. Let's go! Oke pemirsa, sekarang kita udah masuk ke lorong. Ini bisa kita lihat nih. Dari vibes-nya aja sudah sedikit-sedikit menegangkan. Kira-kira seseram apa dan mengagetkan apa? Gitu-gitu kita lihat secara bersama. Wow, ini apa ini? Wuhuhu. Kereta hantu Blok M kembali hadir untuk mengisi libur akhir pekan Anda bersama dengan teman-teman, keluarga maupun orang terkasih. Event tahunan ini menawarkan wahana yang seru sekaligus menantang adrenalin. Jadi siapkan mental Anda ya, dan pastikan Anda tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Dari kereta, kami bisa melihat penampakan hantu-hantu lengkap dengan properti dan efek suara yang menakutkan. Bagi Anda yang mencintai sensasi mendebarkan, pengalaman masuk wahana rumah hantu ini patut dicoba. Seru, ngagetin. Seneng nggak? Seneng nggak? Kaget ya? Kaget nggak? Kaget ya? Takut ya? Serangan jantung. Ya sekarang tidak. Banget. So fun, seru banget. Dia nangis, BTW. Dia nangis. Nangis. Iya. Oke, kenapa memilih liburannya ke sini? Karena jujur ini seru banget. Terus habis itu kan menantang adrenalin. Kapan lagi liburan menantang adrenalin? Terus habis itu bisa bareng teman-teman, seru-seruan bareng di dalam sama teman-teman. Kapan lagi? Betul. Tiketnya tadi online atau? Online.
kita online ya. Lebih murah gak tadi? Sama aja sih. Sama aja. Iya, bye. Nah, pemirsa, itulah tadi kita sudah merasakan secara langsung bagaimana keseruannya yang berada di dalam kereta untuk melintasi berbagai rintangan hantu-hantu yang ada di dalam. Dan seru banget sampai suara saya habis ini gara-gara teriak di dalam. Dan bagi Anda yang penasaran, kalian bisa langsung datang ke sini karena untuk event sendiri berlangsung pada tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 30 November 2025. Kemudian untuk harga tiket, ini di hari weekend dibanderol dengan harga Rp40.000, kemudian untuk hari weekday ini Rp35.000. Dari Jakarta, Nata Arman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pagelaran Gandrung Sewu kembali digelar di Lautan Pasir Pantai Marina Bum, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan berlatar pulau dan selat Bali, selain membawa pesan harmoni warisan budaya Banyuwangi, Gandrung Sewu menjadikan ajang promosi budaya nasional. Aku adalah jiwa yang tumbuh dan nailah dalam kebenaran. Jiwa jika 1.300 penari tampil memukau dalam pagelaran Gandrung Sewu yang digelar di Lautan Pasir Pantai Marina Bum, Banyuwangi, Jawa Timur. Para penari yang sebagian besar pelajar SD hingga SMA di Banyuwangi ini menyuguhkan koreografi yang apik dalam formasi memukau. Tidak hanya dari Banyuwangi, ratusan penari juga berasal dari berbagai daerah lain, seperti Jakarta, Surabaya, hingga Papua. Bahkan ada diaspora dari Amerika. Pagelaran kolosal ini juga diselingi aksi teatrikal, mengisahkan perjuangan seorang penari gandrung yang menambah kesan sakral pada seluruh pertunjukan. 4 kali ya. Kedepannya mau ikut? kedepannya semoga Gandrung Sewu semakin sukses dan bisa maju lagi. Ini buah dari kekompakan ya, bersamaan selama ini antar seniman, budayawan, pemerintah daerah, lalu juga teman-teman tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, lintas sektoral bersatu padu mendukung kegiatan Gandrung Sewu ini. Gandrung Sewu telah menjadi ikon budaya yang juga menjadi ajang promosi budaya nasional. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Hadiri KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar kehormatan dan diaspora Indonesia setibanya di Malaysia. Kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia di kawasan, serta meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Tentara Udara Diraja Malaysia di Selangor, Malaysia, Sabtu malam. Prabowo langsung disambut Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin, dan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia. Prabowo mengikuti proses penyambutan dari jajar kehormatan, kemudian bertolak ke hotel tempat menginap di Kuala Lumpur. Setibanya di hotel, para diaspora Indonesia telah menunggu dengan antusias. Mereka lantas menyambut dan menyalami Prabowo. Mereka mengaku senang bisa bertemu Presiden Republik Indonesia di tanah rantau. Sangat fans berat dengan Pak Prabowo ya di Malaysia. Nah jadi saya berteriak, Pak ini saya dokter Feni yang dari Halmahera Utara ingin menjumpai Bapak di sini. Seperti itu. Oh iya, bagus kata beliau. Tetap lanjutkan profesi dan cita-citamu. Di mata saya Pak Prabowo adalah pejuang untuk bisa memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia agar Indonesia bebas dari korupsi. Prabowo akan menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center pada 26 hingga 28 Oktober 2025.
Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3 dengan tambahan negara Cina, Jepang, dan Republik Korea. Tidak hanya itu, KTT peringatan ASEAN Selandia Baru juga turut digelar. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, serta memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pemirsa, Zionis Israel kembali membombardir jalur Gaza. Ya, pemirsa, inilah detik-detik usai roket Angkatan Udara Israel menghantam rumah penduduk di Khan Younis, Gaza. Di tengah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, Israel terus melancarkan aksi genosidanya. Sementara itu, warga di jalur Gaza harus menghadapi bahaya dari 20.000 bom Zionis Israel yang belum meledak. Peledak ini terkubur di antara puing-puing bangunan di Gaza. Gaza Right Center menyatakan bom, rudal, dan peluru artileri membahayakan warga sipil di Gaza, menghambat operasi kemanusiaan dan menghalangi upaya pemulihan warga Gaza. Sementara itu, pemirsa, sepasang lansia di Gaza merawat 36 orang cucu mereka usai kehilangan 4 anak mereka selama perang berlangsung di Gaza. Perang di Gaza sedikitnya menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim. Sepasang lansia di Gaza, Muhammad dan Abu Muhammad Aliwa, terlihat merawat 36 cucu setelah kehilangan 4 anak mereka selama perang di Gaza. Mereka hidup dalam keadaan yang memilukan dengan keterbatasan stok makanan dan air. Rekaman menunjukkan sang kakek dan nenek sedang duduk bersama cucu-cucu mereka di tengah reruntuhan rumah mereka yang hancur. Muhammad menjelaskan ia kehilangan 2 putra, 2 putri dan seorang cucu perempuan dalam perang. 30 cucu yang kini dalam asuhannya berusia di bawah 15 tahun dan 6 lainnya berusia antara 15 dan 19 tahun. يعني احنا بدون مأوى وبدون أكل بدون شرب بدون نوم يعني نايمين في الشارع فوق الركام يعني فوق بيوتنا شوف الركام يعني اللي احنا عايشين فيه بيتنا كان 3 طوابق ولادي كل واحد له بيته برضه غير اللي أنا ببيتي حوالين بعض كلنا أسرة منيحة متكاملة اليوم صرنا مشتتين. Menurut Pusat Informasi Palestina, perang di Gaza telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim, termasuk sekitar 700 penyintas tunggal atau anak-anak yang kehilangan semua anggota keluarga mereka. Petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan mereka. Setidaknya ada 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوفها احنا قاعدين بنتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar. Ribuan penonton antusias menyaksikan balapan MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia.
Sirkuit Sepang Malaysia sejak pagi tadi diserbu oleh ribuan penonton yang antusias menyaksikan langsung ajang balapan MotoGP Malaysia 2025. Sirkuit pun penuh dengan teriakan, dukungan, dan euforia penonton yang datang dari berbagai negara. Seri balapan ini berlangsung dari Jumat kemarin hingga hari ini. Deretan sesi latihan, kualifikasi hingga balapan utama hadirkan adrenalin tinggi dan menjadi ajang pembuktian kemampuan para rider. Ajang ini diikuti 23 pembalap kelas dunia, namun Marc Marquez, sang juara dunia, absen balapan karena sedang cedera. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan kami Cikal Bintang yang saat ini berada di sirkuit internasional Sepang Malaysia. Halo, selamat siang Cikal, bagaimana antusiasme penonton menyaksikan balap MotoGP di hari terakhir ini? Ya, selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di sirkuit Sepang Malaysia pada hari Minggu 26 Oktober 2025. Saat ini saya sedang berada di pinggir lintasan balap, di mana para pembalap masih bersiap untuk balapan nanti yang akan digelar pada sore hari. Balapan utama MotoGP Malaysia 2025. Sejak pagi hari saya sudah melihat antusiasme penonton datang berduyun-duyun dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Itu mereka bergerombol datang, kemudian melihat-lihat booth-booth yang ada di sekitar sirkuit Sepang, kemudian mencoba makanan-makanan menarik. Dan saat ini saya sedang berada di pinggir sirkuit Sepang, tepatnya di tribun main grandstand. Untuk saat ini preparasi sedang disiapkan untuk balapan Moto3 Malaysia 2025. Para penonton sudah datang sejak pagi hari, mereka didominasi oleh fans dari berbagai negara seperti Italia, Brazil, kemudian ada juga dari negara Asia dan diantaranya termasuk dari fans dari Indonesia. Mereka terlihat sangat antusias dan sempat bercerita kepada kita bahwa ada beberapa fans yang baru pertama kali menonton MotoGP, terus kemudian ada beberapa fans yang baru pertama kali datang ke Sepang. Ketika mereka menyaksikan balapan sprint kemarin, mereka merasa, oh seperti ini, nonton secara langsung balapan MotoGP. Dan hari ini, sore hari nanti, tepatnya pukul 15 atau pukul 3 sore waktu tempat, atau pukul 2 waktu Indonesia Barat, itu akan digelar seri balapan utama yang akan diikuti 23 pembalap. Di antaranya ada adik Marc Marquez, kemudian ada Francesco Bagnaia yang saat ini menempati grid pertama setelah berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi kemarin. Bagnaia juga kemarin sudah memenangkan balapan sprint diikuti oleh Alex Marquez yang kemudian dia berhasil mengisi posisi kedua klasemen kejuaraan dunia. Baik, Cikal Bintang melaporkan langsung dari Sepang Malaysia. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.